Panen sayuran serba mini di kebun sayur belakang rumah. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai bunda, ikutin aku panen sayuran yang ukurannya mini-mini ya. Pertama masuk di kebun langsung disambut dengan cabai yang sudah warnanya merah. Jadi untuk panen-panen aku tiap hari itu nggak pernah ditarget ya bunda, mau panen apa saja. Pokoknya kita lihat saja yang sekiranya siap dipanen ya kita panen. Jadi ya memang tiap hari itu ada saja yang bisa dipanen, kalau nggak sayuran ya kayak cabai, tomat, dan terong-terongan. Kalau untuk tomat, cabai seperti ini aku panennya nggak pernah banyak ya bunda, tapi sering, jadinya bisalah aku stok di kulkas. Biasanya juga untuk kedua sayuran ini aku petik ketika sudah warnanya itu agak merah-merah gitu ya, atau oranye-oranye seperti ini. Jadi kalau masih hijau biasanya aku tinggal dulu, aku panen beberapa hari lagi. Satu rumah nggak ada yang begitu doyan sambal, jadi untuk tomat dan cabai itu aku pakainya nggak terlalu banyak ya bunda. Doyan sih bun, tapi nggak yang pedes-pedes banget ya, dan aku juga tergolong jarang bikin sambal. Sebelum punya kebun sayur biasanya untuk tomat dan cabai itu aku beli. Sebenarnya belinya pun juga nggak banyak ya bunda, tapi ya itu karena nggak doyan pedes jadi kadang sampai busuk-busuk juga. Sekarang setelah punya kebun sayur sendiri sama sekali nggak pernah beli yang namanya tomat ataupun cabai. Cabai dan tomatnya sudah habis bunda, yang warnanya sudah agak merah itu sudah aku petik-petik semua. Lanjut aku mau petik-petik terong lalap. Untuk terong lalap ini kayak rutin ya bunda, panennya setiap 3 atau 4 hari sekali. Seneng ya kalau kita tanam-tanam dan akhirnya bisa panen-panen seperti ini, meskipun nggak banyak tapi pokoknya bikin seneng, bahagia begitu. Apalagi kalau tanaman kita itu subur-subur ya bunda, kayak pohon terong lalap ini ya bunda, dia pendek-pendek tapi buahnya banyak dan lumayan gede-gede. Kita usahakan kalau terong lalap seperti ini kita panen ketika masih muda saja, jangan tunggu agak tua nantinya nggak enak. Apalagi kalau mau dipakai untuk lalapan ya bunda, kalau di sayur mah mending agak tua gitu biasanya masih enak kok kalau di sayur. Tapi kalau untuk dilalap kayaknya sudah nggak ada manis-manisnya deh bun, udah nggak ada seger-segernya juga. Seperti biasa tiap kali panen terong lalap kita harus buka-buka batangnya supaya terong yang sudah siap panen itu kelihatan. Soalnya kalau cuman kita lihat dari atas saja tanpa kita buka-buka batangnya itu kadang ada yang kelewat, nggak bisa kepanen. Biasanya ketahuannya itu ketika panen di hari berikutnya, dianya sudah tua, sudah nggak enak lagi kalau mau dimakan ataupun di sayur. Kalau untuk terong lalap seperti ini aku paling suka dibikin sambal atau enggak dibikin sayur bening dicampur dengan daun ketela rambat atau bayam. Tapi paling suka sih kalau di sambal ya bunda, cuman sayangnya kalau aku bikin sambal dari terong lalap ini yang makan cuman aku saja. Pak suami mau sih bun, cuman nggak banyak ya, cuman ambil sedikit saja gitu. Jadi kadang aku jadinya males ya kalau mau bikin sambal seperti ini, soalnya yang makan juga aku sendiri. Malesnya itu karena nggak mau ribet ya bunda, biasanya bikin lauk yang sekiranya satu rumah suka saja, jadi nggak bikin lauknya itu banyak-banyak supaya bisa menghemat tenaga dan tentunya waktu ya. Oke bunda, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang nonton video aku, ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.